Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, terutama iman luar Islam. Sampai hari ini iman kita masih tetap berpegang teguh kepada dinul haq, yaitu Islam. Kita masih bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, semampu kita, sesuai dengan hidayah, inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Juga tentunya kita masih diberikan kesempatan sampai saat ini masih bisa melihat alam semesta ini. Yang kita harapkan tentunya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ampunan terhadap semua kesalahan-kesalahan kita yang disengaja maupun tidak disengaja, yang sudah lalu-lalu. Dan hari yang kemudian kita berharap tentunya kita akan dianugerahkan kebajikan, kesehatan, dikabulkannya berbagai hajat kita, dimudahkannya seluruh urusan-urusan dunia akhirat kita. Terutama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap dikokohkan iman Islam kita. Hari yang akan datang kita harapkan tentunya akan lebih baik daripada hari-hari yang sudah kita lewati. Dan malam ini seperti biasa kita akan taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, berzikir mengingat Allah dengan baca-baca Quran, dengan kalimat-kalimat thayyibah sebagaimana yang biasa kita lakukan. Dan mudah-mudahan ini bagian daripada bukti iman kita, bukti-bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhir daripada iman dan takwa itu Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita keberkahan. Amin. Jadi iman dan takwa itulah yang menjadikan seorang hamba ini barokah. Nah, jadi iman dan takwa sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatan minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaktubun. Yang artinya wallahi murad kurang lebih, dan apabila kaum satu negeri beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim, maka Allah akan bukakan bagi mereka barakatan minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Jadi kalau kita ingin dapat barokah, apa itu barokah? Barokah itu artinya ketentraman, kebahagiaan, kenyamanan hidup, kecukupan, kebahagiaan lahir dan batin, rezeki yang sedikit cukup, yang banyak ada sisanya. Rezeki yang Allah berikan kepada kita selalu bisa kita gunakan untuk menambah kebajikan-kebajikan di dalam meningkatkan iman kita kepada Allah. Jadi kalau rezeki yang barokah bawanya kepada kita bukan meningkatkan iman dan takwa. Rezeki yang tidak barokah bahkan akan menghambat
keimanan kita kepada Allah akan jadi digunakan untuk berbuat maksiat. Jadi kalau seseorang berbuat maksiat, tinggal dikaji, mungkin ada rezeki yang tidak barokah yang masuk ke dalam perut kita. Kalau kita mau zikir malas, kalau kita mau sholat malas, kalau kita membuat kebajikan-kebajikan malas, berarti ada sesuatu rezeki yang tidak barokah yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam darah daging kita. Namun demikian tentunya Allah ini adalah Maha Pengampun dan Penyayang. Batasan ampunan Allah ini sampai akhir hayat kita, lepas dari tubuh kita, sampai dari nyawa ini sampai tenggorokan kita. Sebelum nyawa ini sampai dalam tenggorokan kita dan kita masih mau bertobat, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobat kita selama kita mau bertobat. Oleh karena itu, untuk balik kebarokahan, untuk balik ketakwaan ini tentunya ya, kita harus mawas diri, terutama kita banyak memohon ampun, banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mudah kita menjadi orang yang bertakwa, tidak mudah kita menjadi orang yang beriman, tidak mudah kita meraih kebarokahan kecuali atas semua pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara bagaimana kita memohon agar Allah memberikan kebarokahan kepada kita, halnya seperti malam ini kita akan berzikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah, kita membaca istighfar, kita membaca tasbih, kita membaca tahmid, takbir, sholawat, membaca bagian-bagian daripada ayat Quran, itu di dalam rangka agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebarokahan di muka bumi ini. Seseorang barokah bisa dirasakan di dalam kehidupannya. Seperti misalnya orang memiliki ilmu. Ada pepatah, ilmu itu bukan jumlahnya, bukan banyaknya. Ilmu itu walau sedikit tapi barokah. Ya, ada kata-kata seperti itu. Bagaimanakah ilmu yang barokah? Ilmu yang barokah itu adalah bagi pemilik ilmu yang mendapatkan kebarokahan itu, pertama dia bisa menerangi diri dia sendiri, kedua dia bisa menerangi orang lain. Dia dikatakan seseorang berilmu itu barokah, ilmu itu barokah kalau ternyata ilmu itu tidak bisa menyelamatkan dia di dunia maupun menyelamatkan dia di akhirat. Jadi kalau orang masih bingung, susah, payah, letih, capek, galau, bukan bulana, seorang yang dikatakan memiliki ilmu berarti ilmu yang dia miliki belum atau kurang barokah atau mungkin tidak barokah. Jadi pada barokah itu banyak sekali di dalam ayat Quran. Salah satunya juga di dalam surat Al-Isra, ya, yang sekarang ini sedang bulan apa? Bulan Rajab, di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberangkatkan Nabi kita, ya, untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Di mana di dalam surat Al-Isra itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, alladzi barakna haulahu, ya, ialah dibarokahkan, masuci Tuhan, masuci Allah yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram kepada sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang telah diberkahi oleh Allah SWT. Diberkahi artinya penduduk-penduduk Haram, penduduk-penduduk Mekah, penduduk Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Mekah itu padang tandus, tapi mereka di sana tidak ada makanan apapun ada di sana. Di padang tandus itu ada air,
di padang tandus itu banyak kehidupan, itu barokah. Ya, berarti barokah. Nah tentunya yang tadi sudah saya katakan bahwa kebarokahan itu tidak gampang, ya tidak gampang, ya. Seperti kita mengaku diri kita beriman, mengaku diri kita ini apinya Allah, itu belum tentu, ya. Kita mengaku diri kita beriman belum tentu. Yang menilai kita ini beriman cuma Allah, ya. Yang diaku oleh Allah adalah hambanya, ya. Yang kita ketahui Rasul kita belum tentu kita ini mengaku diri kita ini sebagai orang beriman. Hanya akuan-akuan kita saja, tapi tidak tahu apakah hadapan Allah ini kita betul-betul orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Namun demikian kita tidak putus asa. Sesuai dengan hidayah petunjuk yang Allah berikan, kita berusaha terus bagaimana meraih agar kita menjadi orang yang bertakwa, yang beriman, sehingga kita mendapatkan kebarokahan. Dan kebarokahan ketika kita hidup di dunia ini, dan tentunya kita kebarokahan kita dari amal-amal yang kita lakukan ini yang bisa kita bawa untuk bekal kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ilmu agama kita nggak barokah, tidak akan bisa menyelamatkan kita di dunia, juga nggak akan bisa menyelamatkan kita di kubur kita, di alam masyarakat kita, ya tidak bisa. Nah, upaya-upaya mencari barokah ini tentunya harus kita paksakan, ya, karena syaitan musuh kita yang paling kuat, ya, musuh kita yang tidak nampak tapi kita yakin, ya, itu tidak akan pernah membiarkan kita selamat di muka bumi ini untuk meraih kebajikan dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dia selalu membuat kita pertama apa? Memberikan meniupkan kepada kita, menggoda kita untuk apa? Untuk malas, untuk malas. Yang kedua, syaitan itu menggoda kepada kita untuk apa? Untuk tidak mau belajar, untuk tetap bodoh. Karena kalau orang bodoh lebih gampang ditipu sama syaitan. Orang bodoh lebih gampang ditipu oleh syaitan, ya. Tapi kalau orang berilmu, insya Allah setan tidak mudah mengelabui kita. Nah, jadi malas dan bodoh itu bagian daripada tipu daya setan kepada kita. Makanya kita berupaya, kita tidak bisa menjadi orang yang takwa, kita tidak bisa meraih kebarokahan kalau kita ini tidak memiliki ilmu agama yang bermanfaat. Makanya kita jangan henti-henti, selalu belajar dan belajar. Insya Allah kalau kita belajar dan belajar, kita mendapatkan ilmu yang barokah, maka kita akan menjadi bagian orang-orang yang bertakwa, ya, orang yang beriman. Ya, kalau sudah kita beriman dan bertakwa, insya Allah hidup kita pun akan barokah, ya. Banyak lagi contoh-contoh tentang barokah. Banyak orang sekolahnya tinggi, tinggalnya banyak, tapi untuk kehidupan kesehariannya pun dia amatlah repot, amatlah payah, amatlah sulit. Kenapa? Nah, ini satu kajian. Berarti orang yang dikatakan sudah mencapai tingkat ilmu sekolahnya tinggi tidak barokah ilmunya. Tapi kalau dia barokah ilmunya, walaupun hanya ala kadarnya, bisa baca hanya bisa nulis saja, itu bisa menjadikan diri dia mencapai ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan di dalam hidup. Nah, jadi saudara-saudara yang saya cintai, yang saya sayangi, untuk beriman dan bertakwa ini tentunya kita memerlukan apa? Bimbingan dan pengetahuan, bimbingan dari para ulama dan pengetahuan agama, ya, yang harus kita cari, yang harus selalu kita usahakan agar apa? Agar kita meraih kebarokahan. Nah, salah satunya malam ini insya Allah zikir kita, ya, pengajian kita akan menjadikan diri kita beriman, bertakwa, ya, dan akhirnya kita akan apa?
meraih kebarokah di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Dan akhirnya juga kita berharap dari kebarokahan itu, kalau kita ini kembali ke hadirat Allah, karena hidup kita barokah, insya Allah kembalinya pun kita di dalam husnul khatimah ya. Jadi kalau barokah itu hidupnya lebih sedikit kegalauannya, kegundah-gulanaannya, tenang, senang, nyaman, bahagia, damai, barokah. Tapi orang bisa barokah kalau gundah-gulana, gelisah, dan tidak nyaman. Nah, itu. Jadi kalau hari-hari hidup kita sedemikian, maka itu tanda tanya, berarti umur kita tidak barokah, usia kita tidak barokah. Karena selalu apa? Payah dan payah, repot dan repot, takut dan takut, gelisah dan gelisah. Na'udzubillah wa summa na'udzubillah ya bisyari. Demikian sebagai mukadimah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Bertambahnya ilmu kita, bertambahnya iman kita, dan menjadikan kita bagian orang-orang yang bertakwa. Amin. Dan akhirnya Allah memberkahi perjalanan hidup kita di muka bumi ini, dan Allah memberkahi umur kita. Umur yang barokah selalu digunakan untuk apa? Untuk meningkatkan amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat untuk sesama hamba Allah, bermanfaat untuk orang dekat dengan kita, dan tentunya bermanfaat untuk perjalanan hidup kita. Dengan kembalinya rahmatullah, kita membawa bekal, kita membawa fadilah dari amal-amal soleh yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Ya, barangkali kita sampaikan. Amin ya Allah. Dan